Pernah nggak kepikiran, kota-kota di Eropa yang dulu dikenal banget sama gereja-gereja tua, festival musik klasik, atau budaya baratnya, sekarang mulai berubah? Suara azan mulai terdengar di beberapa sudut kota, masjid-masjid makin banyak berdiri, dan makanan halal jadi hal yang biasa ditemukan. Ya, ini semua gara-gara komunitas muslim yang makin berkembang pesat di sana. Banyak yang bilang ini semacam dominasi muslim di Eropa. Tapi, beneran gitu nggak sih? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pertumbuhan populasi muslim di Eropa bukan lagi sekadar rumor. Ini udah jadi fakta yang nggak bisa diabaikan. Terutama di kota-kota besar seperti London, Paris, Berlin, hingga Malmö di Swedia. Kehadiran mereka makin terasa, baik dari segi jumlah penduduk, budaya, hingga gaya hidup. Di London, populasi muslim sekarang udah sekitar 15% dari total penduduk. Berdasarkan data sensus terbaru, lebih dari 1 juta muslim tinggal di ibu kota Inggris ini. Kawasan kayak Tower Hamlets dan Newham malah punya populasi muslim yang jauh lebih tinggi, bisa sampai 35 hingga 40%. Di sini, toko-toko halal, sekolah Islam, dan masjid besar kayak East London Mosque udah jadi pemandangan biasa. Lebih menarik lagi, komunitas muslim di London nggak cuma jadi penduduk biasa. Mereka aktif banget dalam politik, bisnis, dan budaya. Sadiq Khan, wali kota London sejak 2016, adalah salah satu contoh nyata. Selain itu, restoran kebab, makanan khas Timur Tengah, dan fashion modest juga makin populer di kalangan masyarakat London. Paris juga nggak kalah menarik. Populasi muslim di sini diperkirakan sekitar 10 hingga 15% dari total penduduk. Kebanyakan mereka berasal dari Afrika Utara, seperti Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Wilayah Seine-Saint-Denis bahkan punya proporsi muslim yang jauh lebih besar, bisa mencapai 30 hingga 40%. Kalau jalan-jalan ke sini, suasana khas Afrika Utara kental banget. Restoran Chous-Chous, toko baju khas Maghribi, dan masjid-masjid kecil banyak tersebar di area ini. Tapi, Paris juga nggak luput dari tantangan. Ada isu sosial yang cukup besar, seperti diskriminasi, pengangguran, dan ketegangan budaya. Meski begitu, kontribusi muslim ke kota Paris nggak main-main. Mereka nggak cuma memperkaya budaya kota, tapi juga memperkuat sektor ekonomi lewat bisnis dan kuliner khas mereka. Kalau ngomongin Swedia, Malmö adalah kota yang paling sering disebut soal pertumbuhan populasi muslim. Di kota ini, muslim udah mencapai sekitar 25% dari total populasi. Sebagian besar berasal dari Timur Tengah, kayak Suriah dan Irak, yang datang sebagai pengungsi. Masjid besar Malmö dan berbagai komunitas muslim aktif jadi bukti bahwa keberadaan mereka makin kuat. Meski begitu, Malmö juga punya masalah integrasi. Ada beberapa kasus ketegangan antara komunitas muslim dan masyarakat lokal. Tapi, pemerintah setempat terus berusaha mempromosikan dialog dan toleransi. Jadi, meskipun ada tantangan, Malmö tetap jadi salah satu contoh keberagaman yang menarik. Jerman juga nggak ketinggalan. Di Berlin, ada lebih dari 300.000 muslim, mayoritas dari Turki. Kawasan Kreuzberg bahkan sering disebut sebagai Little Istanbul karena populasi muslim yang besar di sana. Kehadiran mereka udah jadi bagian dari identitas kota. Restoran kebab dan toko baju khas Timur Tengah bisa ditemuin di hampir tiap sudut Kreuzberg. Selain itu, masjid-masjid terus bermunculan untuk memenuhi kebutuhan spiritual komunitas ini. Meski begitu, seperti kota lain, Berlin juga menghadapi isu-isu kayak diskriminasi dan stereotip. Tapi, dengan komunitas muslim generasi kedua dan ketiga yang makin terdidik dan aktif secara sosial, masa depan Berlin terlihat lebih optimis. Sekarang, mari kita lurusin beberapa klaim yang sering muncul soal dominasi muslim di Eropa. Memang benar kalau populasi muslim tumbuh pesat, terutama di kota-kota besar. Tapi, ada beberapa fakta yang perlu dipahami biar nggak salah paham. 1. Muslim tetap minoritas meskipun jumlah mereka terus meningkat, Muslim di Eropa tetap jadi minoritas secara keseluruhan. Di negara-negara kayak Prancis, Jerman, atau Inggris, populasi Muslim rata-rata masih di bawah 10% dari total penduduk nasional. 2. Keberagaman komunitas Muslim di Eropa itu nggak seragam. Mereka datang dari berbagai negara dengan budaya, bahasa, dan tradisi yang beda-beda. Contohnya, Muslim di Inggris kebanyakan berasal dari Pakistan dan Bangladesh, sedangkan di Jerman mayoritas dari Turki. Jadi, nggak ada yang namanya dominasi tunggal.
3. Generasi muda yang berpendidikan. Generasi kedua dan ketiga Muslim di Eropa makin terdidik dan punya pengaruh besar di berbagai bidang. Banyak dari mereka jadi pengusaha sukses, dokter, insinyur, bahkan politisi. Contohnya, selain Sadiq Khan, ada banyak nama lain yang mulai muncul di panggung nasional. Tentu aja, pertumbuhan populasi Muslim di Eropa nggak bebas dari tantangan. Diskriminasi, stereotip negatif, dan Islamofobia masih jadi masalah besar. Selain itu, ada juga isu soal integrasi sosial, terutama di kalangan pengungsi baru. Tapi, kalau dilihat dari sisi positif, pertumbuhan ini juga membawa peluang besar. Kehadiran komunitas Muslim memperkaya budaya Eropa, dari makanan, seni, hingga tradisi spiritual. Selain itu, mereka juga membuka peluang untuk dialog antar agama dan antar budaya. Dengan kebijakan yang tepat, Eropa bisa jadi contoh gimana keberagaman itu memperkuat, bukan melemahkan. Marseille, kota pelabuhan Prancis yang terkenal dengan atmosfer santainya, juga jadi rumah bagi komunitas Muslim besar. Diperkirakan sekitar 30% penduduk Marseille adalah Muslim, kebanyakan dari Aljazair dan Maroko. Kota ini dikenal dengan harmoni yang relatif damai di antara berbagai komunitas agama. Pasar-pasar khas yang menjual rempah-rempah dan makanan halal jadi daya tarik tersendiri. Di Belanda, Rotterdam jadi contoh lain. Kota ini punya populasi Muslim sekitar 13%. Kebanyakan dari mereka berasal dari Turki dan Maroko. Rotterdam terkenal dengan pendekatan progresifnya terhadap keberagaman, termasuk pengakuan resmi hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri. Masjid-masjid modern di Rotterdam, seperti Es-Salam Mosque, jadi bukti bagaimana Islam bisa menyatu dengan arsitektur Eropa modern. Sebagai ibu kota Uni Eropa, Brussels nggak cuma dikenal sebagai pusat politik, tapi juga keberagaman. Sekitar 25% penduduknya adalah Muslim, mayoritas berasal dari Maroko dan Turki. Kehadiran mereka terlihat jelas di distrik-distrik seperti Molenbeek. Meski sering disorot negatif oleh media karena isu keamanan, Molenbeek juga jadi pusat aktivitas budaya dan ekonomi Muslim. Perubahan di kota-kota besar Eropa adalah kenyataan yang nggak bisa diabaikan. Populasi Muslim yang terus bertambah membawa tantangan sekaligus peluang. Klaim soal dominasi Muslim seringkali dilebih-lebihkan, tapi yang jelas, keberadaan mereka udah jadi bagian penting dari wajah baru Eropa. Kedepan, tugas semua pihak adalah memastikan bahwa keberagaman ini bisa dikelola dengan baik. Dengan dialog, toleransi, dan kerjasama, Eropa bisa jadi tempat yang lebih inklusif dan harmonis. Dan siapa tahu, kota-kota besar di Eropa yang makin beragam ini justru bakal jadi inspirasi buat dunia.